penjudi bilang, ini kiai yang radikal, terima kasih penjudi. Bagaimana kira-kira? Kalau berkata saya radikal, di penjudi bilang, ini kiai yang radikal, terima kasih penjudi. Bagaimana kira-kira? Kalau berkata saya radikal, Pak Effendi, saya tak pikir-pikir ini benar nggak saya radikal, salah. Kalau yang berkata radikal orang yang dolem, orang yang pengkhianat negara, dikatakan seorang radikal, terima kasih. Berarti saya manusia yang amar ma'ruf nahi mungkar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mengapa ijma ulama bikin negara wajib? Karena dua hal. Menurut Imam Ghazali, pertama, mengapa negara wajib didirikan? Yang pertama, hifdzuddin, untuk menjaga agama. Negara wajib menjaga agama. Agama diperkuat, jangan diperlemah, jangan membuat perpecahan dalam agama. Satukan agama itu, jangan dibikin pecah belah. Karena dengan kuatnya agama akan kuatlah moral bangsanya. Hancurnya agama, hancur moral bangsanya. Betul? Alhamdulillah kita hidup dalam negara republik berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kata ketuhanan Maha Esa, maka negara republik wajib menjaga agama Islam, wajib menumbuhkan agama Islam. Jangan sampai umat Islam pecah belah. Kesatuan Islam dijaga oleh pemerintah supaya jangan pecah belah, karena nanti akan menentukan moral bangsanya. Bagaimana? Ngotot juga saya ini, Pak. Sudah. Yang kedua, mengapa kita wajib mendirikan negara? Ijma. Kedua, siasatu dunia, politik dunianya, politik ekonominya diatur oleh negara, industrinya diatur oleh negara, pertaniannya diatur oleh negara, sehingga rakyat subur makmur. Keadilannya dijaga oleh negara, sehingga segala rakyat hidup makmur, rukun, damai, adil. Islam punya konsep. Nah, apa bentuk negara? Ini biar tuntas sekali. Apakah Islam menentukan bentuk negara? Tidak. Rasulullah berkata, "Wa ma kana min amri dunyakum wa ma kana min amri dinikum fa ilayya. Wa ma kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bimuri udunyakum." Kalau soal agama, kembalilah kau pada saya, kata Rasulullah. Kalau urusan dunia, barangkali kau lebih tahu daripada saya. Islam tidak ngurusi bentuk negara. Mau republik kayak Indonesia, persilakan, itu kesepakatan bangsanya. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi, persilakan, kesepakatan bangsanya. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan. Mau bentuk khilafah, persilakan. Khilafah itu tidak salah. Khilafah itu salah satu sistem bernegara. Salahnya, mengapa dia membuat khilafah kok di Indonesia berdasarkan republik? Tentu melawan bangsa Indonesia. Sama dengan saudara pergi ke Saudi sana, robah kerajaan Saudi menjadi Republik Saudi, insya Allah tengah malam kau hilang. Bukan berarti republik ini salah. Sama saja saudara bikin komplotan, Republik Indonesia mau dirubah kerajaan Indonesia, tentu saudara dilarang. Mau khilafah, mau republik, mau kerajaan, mau kesultanan, urusanmu. Yang penting inti dalam Islam substansinya, apapun bentuk negaramu, yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau republik, mau kerajaan, mau kesultanan, mau khilafah, yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhilah. Itulah intinya, substansinya kita bernegara, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jelas?
Jelas. Kita milih republik ya persilakan. Yang penting dalam republik ini perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Yang namanya khalifah, yang namanya presiden, yang namanya raja, yang namanya sultan, itu sekedar nama. Semuanya adalah pemimpin negara. Khalifah pemimpin negara, presiden pemimpin negara, raja pemimpin negara, sultan pemimpin negara. Apapun bentuk negara Anda, yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Itulah perintah Allah bikin negara. Bagaimana? Hah? Betul. Untuk menuju, saya kan warga negara kan ya. Hah? Syukuran namun orang Indonesia bangsa asing. Hah? Syukran Makmun selaku warga negara Republik Indonesia ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk Indonesia. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Seulang sekali lagi, Syukran Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk negara saya, untuk bangsa saya, untuk menyelamatkan negara saya. Boleh apa tidak? Kalau boleh saya sumbang. Tegas saja. Inilah sumbangan saya kepada pemerintah saya yang saya cintai. Kalau ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar dalam bernegara. Wah, serem ngajinya hari ini. Serem ngajinya ya. Ya Pak Effendi. Ada 4 pilar untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, saya baca dalam tata cara yang tadi disebut oleh Habib Hanif dalam bukunya Pemerintahan Umar Ibni Abdul Aziz. Itu pemerintahan yang terbaik setelah Khulafaur Rasyidin. Maka sebagian mereka menyebut bahwa Umar Ibn Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima. Dari bagusnya kepemimpinan beliau, dalam buku beliau yang saya baca, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ada 4 pilar. Pilar yang pertama musyawarah. Itu apapun negara saudara, mau negara khilafah, mau negara republik, mau negara kerajaan, mau negara kesultanan, yang penting pertama kali musyawarah. Jangan mengeluarkan kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pemerintah itu sudah kumpul kabinet kerja, bermusyawarah. Hasil musyawarah itu berikan kepada rakyat, bukan kebijaksanaan pribadi menteri. Kalau pribadi menteri bikin kebijaksanaan sendiri, hancur negara ini. Maka inti bernegara itu musyawarah. Ini Islam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini prinsip politik dalam Islam. Seorang pemimpin harus lemah lembut dengan rakyatnya. Jangan ada pemimpin menantang rakyat. Apa rakyat ditantang rakyat gak punya senjata? Betul apa tidak?